Selama kita hidup di dunia ini sudah pasti kita diperhadapkan dengan, dan kita manusia tidak boleh lari dari masalah. Masalah itu harus kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang harus kita pikirkan, kalau terjadi satu masalah dalam hidup kita, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Kemudian kita lompat ayat 8. Kita lompat lagi ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat masalah yang dihadapi Daud, ini betul-betul masalah yang paling menyakitkan bagi Daud. Kalau kita melihat masalah-masalah yang dihadapi Daud, sungguh pun dia berulang kali mau dibunuh oleh Saul, tapi nggak pernah kita melihat Daud sampai menangis. Betul? Tapi kalau kita melihat di firman Tuhan yang kita baca ini, ketika Daud menghadapi masalah, dia sampai menangis. Itu artinya apa? Masalah yang dia hadapi itu begitu membuat hatinya perih sekali. Itu sebabnya saudara yang kekasih, saya berani katakan inilah betul-betul Daud berada di titik terendahnya. Daud betul-betul sangat terjepit. Kenapa begitu? Menyakitkan sekali masalah ini bagi Daud. Saat dia dipercaya untuk menjadi pemimpin di Ziklag. Ziklag ini dibakar dengan Amalek. Kemudian harta kekayaan mereka diambil. Yang paling menyakitkan sekali, semua orang hidup-hidup ditawan, termasuk kedua istri Daud. Saudara, kita perhatikan ketika menghadapi masalah yang seberat ini, tindakan yang diambil oleh Daud, perhatikan supaya kita juga bisa mencontohnya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Daud menguatkan imannya. Amin. Jadi kalau kita menghadapi satu masalah yang besar, yang membuat sesak dada kita, yang membuat kita nangis, apa yang harus kita lakukan? Belajar menguatkan iman. Artinya menguatkan iman itu apa? Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, perkatakan. Jangan ketika kita dihimpit dengan badai masalah, kita berdiam. Jangan kita mengeluh. Kalau itu yang kita lakukan, kita semakin kuat apa semakin terpuruk? Semakin terpuruk. Kita semakin senang apa semakin sedih? Semakin sedih. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ketika kita menghadapi masalah, perlu kita menguatkan iman kita dengan cara memperkatakan firman itu. Memperkatakan firman yang kita sudah dengar. Amin. Contoh, Tuhan,
Kalau burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan pelihara. So pasti saya juga dipelihara oleh, itulah yang namanya apa? Menguatkan. Iya. Itu. Jadi Daud itu dia bisa kuat menghadapi masalahnya karena dia menguatkan. Bapak Ibu ngerti nggak kalau kita menghadapi masalah terus kemudian kita larut dalam kesedihan. Kalau kita bersedih dalam 1, 2 hari, 3 hari, itu nggak apa-apa, itu wajar. Tetapi kalau kita menghadapi masalah sampai 1 minggu nggak bisa tidur, 2 minggu nggak bisa tidur, 3 minggu nggak bisa tidur, lama-lama nanti kita akan dikirim kemana? Ke RS jiwa, saudara. Nangkap, saudara. Sebab orang kalau tidak bisa tidur dalam 1 minggu, dianggap itu stres ringan. Tapi kalau 2 minggu gak bisa tidur, dianggap stres sedang. Tapi kalau sampai 3 minggu, berminggu-minggu tidak bisa tidur, berarti itu sudah hitungannya stres berat. Dosisnya nggak boleh yang ringan lagi, tapi harus dosis yang mau seperti itu. Apalagi kita yang sudah umur 40 tahun ke atas, perhatikan loh. Jangan firman Tuhan ini didengar terus kemudian dilupakan. Firman Tuhan didengar untuk dilakukan. Amin. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 40 tahun ke atas, perhatikan. Menghadapi masalah, jangan sampai susahnya berlarut-larut, berminggu-minggu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu berbahaya. Imunitas kita turun, banyak penyakit yang datang. Sudah minimal sakit kepala itu, kepala pusing pasti datang itu. Pernah saudara yang kekasih, seorang jemaat kita curhat kepada saya. Suaminya jual rumah, dia suruh temannya jual rumah, dia serahkan sertifikatnya. Rumahnya itu cukup mahal. Saya tahu rumahnya itu cukup mahal. Karena dia bersahabat baik, dia serahkan kepada temannya untuk menjualkan, dia serahkan juga sertifikatnya. Laku rumahnya tapi uangnya ndak ada, dicari teman sahabat karibnya nggak ketemu. Akhirnya dia tinggal di rumah kontrakan, stres. Istrinya lebih kuat. Istrinya berkata, maafkan. Tidak mampu dia. Diingat terus, dicari terus. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan stres ringan lagi, terjadi stres gila. Sudah duit hilang, tinggal di rumah kontrakan, sakit gila. Jadi uang sudah kehilangan uang, datang lagi sakit penyakit. Makanya kalau kita menghadapi masalah, jangan berlarut-larut dalam kesusahan. Kalau kita berlarut-larut dalam kesusahan, kesusahanmu bisa enggak menyelesaikan masalahmu? Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah kita, kenapa kita susah? Betul? Lebih baik kehilangan satu daripada kehilangan semuanya. Amin. Kalau saya menghadapi masalah bersama dengan istri saya, yang paling saya wanti-wanti istri saya. Sebab apa?
dia sudah masuk 60 lebih. Jadi untuk kesehatan juga sudah harus berhati-hati ya. Sudah rawan lah ya. Enggak boleh terlalu berpikir yang berat. Makanya kalau saya lihat wajah istri saya sedikit agak susah, saya buat istri saya tertawa. Saya ini pintar buat istri saya tertawa, saudara. Tapi kalau 1 minggu, 2 minggu, istri saya itu senang-senang terus. Terkadang orang pria itu juga pintar juga buat iseng supaya istri mangkel. Pintar. Tapi ingat saudara, jangan bapak-bapak ini pintar menjengkelkan istri. Tapi juga harus pintar buat istri tertawa ya. Minimal lah bisa ngajak dia jalan-jalan, makan-makan. Jangan kesannya suami-suami ngamuk-ngamuk terus. Suami-suami hanya pintar marah-marah ya. Jangan kesannya cuma begitu. Harus pintar juga lah buat istri tertawa. Kalau kita nggak bisa buat hiburan, membuat istri tertawa, minimal lah kita ajak dia jalan-jalan, makan-makan. Amin. Yang kedua, apa sikap kita ketika kita menghadapi masalah? Perhatikan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika menghadapi masalah, yang dilakukan oleh Daud bertanya kepada saudara, ngerti enggak yang namanya bertanya? Persamaan kata bertanya dalam arti rohani. Iya, berdoa. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita langsung lipat tangan, tutup mata, Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.